Salam perjuangan mahasiswa. Kembali lagi kita berdiskusi tentang series filsafat hukum. Nah, tentu sebelumnya kita sudah bicara tentang hukum naturalis, kemudian hukum positivisme, bagaimana sih perbedaan mereka ataupun pandangan-pandangan yang berbeda. Tapi itu tidak masalah karena ini adalah sesi diskusi dalam rangkaian akademis. Nah, tentu dari hasil perbedaan ini bukan hanya kita mencari lihat mana yang baik, mana yang benar, tetapi ini adalah sesi diskusi kita, menambah referensi kita terkait ilmu-ilmu dalam filsafat hukum. Nah, pertemuan kali ini kita akan bicara tentang filsafat hukum dan etika. Nah, ini sangat menarik sekali karena hukum naturalis memiliki pandangan sendiri terkait etika, dan hukum positivistik atau positivisme itu melihat etika juga memiliki pandangan sendiri. Terus bagaimana sih sebenarnya hubungan filsafat hukum dan etika? Nah, filsafat hukum dan etika mereka memiliki hubungan yang saling tarik-menarik, sangat erat sekali, atau bahkan etika memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan hukum serta penerapan hukum. Nah, kalau kita lihat itu, setidaknya kalau kita bagi itu ada 3 poin terkhusus atau pointer yang menjelaskan tentang filsafat hukum dan etika. Nah, filsafat hukum etika yang pertama kali kita lihat itu dari pemahaman moral, atau dari konsep filsafat dan etikanya dulu. Pertama, poin 1, pemahaman moral. Filsafat hukum seringkali mencoba untuk menjawab pertanyaan moral yang mendasar dalam konteks hukum. Ini melibatkan penerapan prinsip-prinsip etika dalam analisis hukum. Filsuf hukum atau para filosofi hukum sering bertanya, apa sih yang benar? Yang mana yang benar? Atau apa yang adil? Ketika mempertimbangkan kasus hukum atau isu hukum. Karena memang kalau kita lihat di dalam sebuah kasus, orang condong akan mencari pembenaran. Orang condong akan mencari bahwa saya tidak salah, saya benar. Nah, konsep inilah yang selalu dilihat di dalam pemahaman moral atau dalam etika, yang mana sih sebenarnya yang tepat. Karena memang perbedaan-perbedaan ini atau pandangan-pandangan ini menjadi sangat penting apabila kita melihat atau mempertimbangkan moralnya. Nah, yang kedua atau pointer kedua dalam filsafat hukum dan etika, kita melihat bahwa kajian dan landasan teoritisnya. Filsafat hukum menyediakan landasan teoritis bagi pertimbangan etika dalam hukum itu sendiri. Dan juga filsuf hukum mengembangkan berbagai teori tentang sifat hukum, seperti positivisme hukum, kemudian kontraktualisme, atau teori hukum alam. Ini juga membentuk dasar bagi perdebatan etis antara sifat dan nilai hukum. Mana yang sebenarnya menjadi hal yang penting di dalam mengkaji filsafat hukum atau mengkaji etika dan moral tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dalam pandangan etika dalam pengambilan keputusan hukum terdiri dari 2 pointer. Pointer pertama, dia akan melihat pertimbangan moral. Nah, kalau kita contohkan dalam sebuah kasus, ketika hakim dalam membuat kebijakan hukum atau membuat sebuah putusan atau penetapan, dia akan menghadapi situasi batin yang sangat kompleks, berkecamuk sekali. Apakah ini sesuai dengan hukum positivistik atau hukum naturalis? Kenapa? Inilah yang menjadi hal yang sangat penting dalam naluri seorang hakim untuk membuat sebuah putusan. Apakah putusan ini sesuai dengan aturan hukum? Apakah sesuai dengan moral dan etika yang sudah ada, yang telah diajarkan sejak dia berkuliah di bangku sarjana hukum? Apakah benar ini sesuai dengan apa yang didalilkan oleh banyak aturan hukum atau didalilkan dalam hukum naturalis? Apakah putusan ini benar atau penetapan ini benar? Nah, inilah yang berkecamuk dalam nurani seorang hakim. Nah, tentu etika memainkan peran penting dalam membantu mereka membuat keputusan yang adil dan bermoral dalam membuat sebuah keputusan ataupun penetapan. Bahkan tidak jarang sebuah hakim itu dissenting opinion dengan sebuah putusan. Dissenting opinion ini bermakna berbeda pendapat dengan putusan tersebut. Apabila semua hakim menyatakan itu bersalah, sedangkan ada seorang hakim menyatakan itu tidak salah, ada dissenting opinion. Atau sebaliknya, orang menyatakan para hakim bermusyawarah atau secara matematik, mereka yang menang itu menyatakan bahwa itu tidak benar, sedangkan yang satu lagi yang dissenting opinion itu menyatakan bahwa itu salah. Nah, tentu inilah bantuan dari etika
untuk menilai implikasi moral dari berbagai pilihan keputusan seorang hakim tersebut terhadap kasus yang dihadapinya atau kasus yang dihadapkan kepadanya. Kemudian kalau kita lihat dalam keadilan dan keseimbangan, etika akan membantu dalam mencapai keseimbangan antara berbagai prinsip. Nah, prinsip apa saja? Tentu prinsip yang mendasari hukum seperti keadilan, kemudian kebebasan dan keamanan, serta pemikiran etis membantu menentukan bagaimana prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam kasus-kasus konkret. Nah, yang ketiga, ada pointer tentang etika dan penerapan hukum. Ini akan bicara tentang penegakan hukum yang adil, bagaimana polisi, jaksa, dan pejabat hukum lainnya harus bertindak dengan integritas dan moralitas yang ada. Etika memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tanpa ada diskriminasi, equality before law, atau sesuai dengan azas legalitas. Tidak ada seseorang pun yang bisa dihukum sebelum ada aturan yang mengaturnya. Nah, selanjutnya ada hak asasi manusia. Ini melihat bagaimana isu-isu hak asasi manusia seringkali memperlibatkan pertimbangan etika yang mendalam. Ketika melibatkan penangkapan, penahanan, atau bahkan pengadilan. Tentu ini menjadi sangat barang yang penting. Karena apa? Karena penerapan hukum harus mempertimbangkan hak asasi manusia dengan cermat. Jangan sampai hak asasi manusia ini dikebiri atau bahkan dikungkung karena tidak adanya putusan atau bahkan sebuah aturan yang tidak tepat dalam penerapan hukum. Tentu penerapan hukum menjadi hal yang paling penting untuk mengedepankan dalam perlindungan hak asasi manusia. Nah, human right sangat penting untuk dilindungi. Bagaimana protect to human right sehingga membuat seorang itu bisa menjadikan semua aturan hukum itu menjadi perlindungan hak asasi seseorang atau hak asasi manusia secara umumnya. Nah, dalam banyak kasus etika dan filsafat hukum, banyak etika dan filsafat hukum ini, maaf sebelumnya berulang, etika dan filsafat hukum ini saling bekerja sama untuk membentuk kerangka kerja dalam sistem hukum yang berupaya mencari keadilan, kebenaran, dan keseimbangan antara berbagai nilai dan prinsip. Nah, etika ini memainkan peran penting dalam membantu kita memahami bagaimana hukum harus diterapkan dalam konteks sosial dan moral yang kompleks. Nah, itulah perdebatan panjang antara etika dan hukum. Tentu etika itu akan bicara bagaimana sih seharusnya seseorang itu bekerja secara etik, dan hukum menjadi sebuah aturan yang harus ditegakkan dalam menegakkan etika, atau sebaliknya dalam penegakan hukum harus mengedepankan etik. Kenapa? Karena dua subjek ini atau dua narasi ini atau dua diksi ini sama-sama saling mengisi untuk mewujudkan keadilan yang baik atau keadilan yang abadi yang dicita-citakan oleh masyarakat. Mungkin itu saja seri diskusi pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Boleh disimak lagi, mungkin disimak secara berulang-ulang agar menjadi paham bagaimana etika dan hukum itu saling mengisi untuk mengejar apa yang namanya itu keadilan. Atau apa yang disampaikan oleh Gustav Rohrbuch itu ada tujuan hukum, ada keadilan, kepastian, kemanfaatan. Itu tidak terlepas dari adanya etika dan hukum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam perjuangan dan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Salam.